Get off of you. Bang! Fuck! Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang memasuki sebuah mobil, lalu mengendarainya menuju ke arah luar kota. Beberapa jam berselang, pria ini sampai ke sebuah rumah kosong yang berada di tempat terpencil. Di sini dia segera memasak makanan dan membawanya ke basement, di mana rupanya terdapat seorang gadis yang disekap dengan kaki dirantai ke lantai. Manakala pria ini sedang mengoceh mengenai keterlambatannya untuk menjenguk, tanpa ia sadari gadis tersebut mengambil batu bata yang telah disiapkan, kemudian secara mengejutkan menghajarnya. Begitu pria bernama Phil ini terkapar tidak berdaya, gadis tersebut segera mengambil kunci dan membuka rantai di kakinya. Dia juga dengan cepat mengalungkan rantai itu ke kaki Phil. Gadis ini lantas buru-buru keluar dari basement. Sayang, saat berada di luar rumah, gadis bernama Eve ini menyadari kalau dirinya terdampar di daerah terpencil. Oleh sebab itu, Eve mencoba memasuki mobil dengan niat untuk kabur, namun ia tidak dapat menemukan kunci mobil tersebut. Tanpa ada seorang pun yang bisa dimintai bantuan, dengan rasa frustrasi Eve terpaksa kembali ke rumah. Di dalam dia menemukan telepon, jadi mencoba menghubungi polisi. Malang telepon itu tidak berfungsi. Eve kemudian berupaya mencari kunci mobil, hingga secara tidak sengaja ia menemukan sebuah senjata. Tetapi dia juga menemukan hal lain yang lebih mengejutkan, yaitu foto dirinya bersama sang kekasih yang bernama Ronnie. Selain itu, Eve pun menemukan foto sejumlah gadis dengan nama yang diberi nomor. Hal ini membuat Eve menduga dia bukanlah satu-satunya korban dari Phil. Ia juga berpikir Phil adalah predator seksual. Setelah penemuan ini, Eve teringat kilas balik saat dirinya diculik. Hanya saja tidak dapat mengingat siapa yang menculiknya. Eve lalu membersihkan diri dan mengenakan pakaian milik Phil sebelum memutuskan kembali ke basement. Di basement, Eve melemparkan foto gadis-gadis itu ke hadapan Phil dan bertanya apa yang terjadi pada mereka. Dia mengancam akan menghabisi Phil bila tidak mau bicara. Namun Phil mengatakan bahwa dirinya lah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan mereka. Jadi bila Eve menghabisinya, maka secara tidak langsung Eve juga menghabisi gadis-gadis tersebut. Phil bahkan menantang Eve melakukannya, seraya mengingatkan kalau tindakan ceroboh Eve sebelumnya telah menyebabkan seorang gadis yang disekap bersamanya di basement itu tewas. Alih-alih menyerah, Eve malah memberikan tembakan peringatan, menyiratkan bahwa ancamannya serius. Bang! Fuck! Eve kemudian meminta kunci mobil Phil dan naik ke lantai atas. Di sini Eve menyiapkan jerat dan memaksa Phil memasang jerat tersebut ke lehernya seperti binatang. Berada di bawah ancaman, Phil akhirnya bersedia menunjukkan di mana gadis-gadis itu, tetapi meminta Eve membawanya ke rumah sakit. Setelah menyetujui permintaan tersebut, Eve menggiring Phil ke mobil dengan jerat yang siap mencekik lehernya. Di dalam mobil, Phil memberitahu kalau para gadis disekap pada tempat berbeda, jadi bertanya apakah Eve ingin pergi ke tempat gadis terdekat atau gadis yang belum makan selama seminggu. Mendengarnya, Eve sempat terkejut, namun memilih untuk menyelamatkan gadis terdekat terlebih dahulu. Setelah menempuh beberapa kilometer perjalanan, mereka akhirnya sampai ke sebuah rumah yang juga tampak kosong. Dari foto para gadis, Phil memberitahu bahwa gadis yang disekap di rumah ini bernama Nina. Eve lantas menggiring Phil untuk memasuki sebuah ruangan tempat gadis bernama Nina dirantai. Setelah jerat di leher Phil ia kaitkan, Eve mencoba melepaskan rantai di kaki Nina. Walaupun Nina terlihat mengalami gangguan mental akibat pelecehan yang selama ini dialaminya. Alhasil begitu rantai terlepas, Nina langsung berlari keluar rumah dengan ketakutan histeris. Naas tanpa diduga, akibat tersandung selang air yang menyebabkannya tertancap ke pagar besi, akhirnya nyawa Nina tak terselamatkan lagi. Dengan kejadian tersebut, Eve kembali mendatangi Phil dan memaksa dia pergi ke gadis berikutnya. Dalam perjalanan, Phil lagi-lagi menyalahkan Eve karena usahanya itu malah menyebabkan Nina tewas. Jadi menurut Phil, Eve sebaiknya tidak melanjutkan upaya untuk membebaskan gadis berikutnya. Namun Eve tetap bersikeras. Beberapa menit kemudian mereka sampai ke rumah kedua.
ada sebuah ruangan mereka menemukan gadis bernama Laura yang kepalanya dipasangi penutup besi dan dirantai ke langit-langit. Phil yang Eve perintahkan untuk membebaskan Laura memberitahu Laura bahwa Eve adalah gadis penghibur yang akan menggantikannya. Mendengar itu, Laura yang tampak sudah mengalami gangguan mental ini malah merasa tersaingi sehingga langsung menyerang Eve. Akibatnya Eve terpaksa menghabisi Laura. Kesempatan ini Phil gunakan untuk melepaskan diri dan berniat menyerang Eve. Tapi dengan cepat Eve menembak kakinya. Tidak sampai di situ, Eve juga menghajar Phil menggunakan sebuah balok kayu untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah upaya Eve yang hanya berbuah kematian bagi kedua gadis itu, Phil meminta Eve agar lebih baik mengantarnya ke kantor polisi sehingga peluang gadis yang tersisa untuk selamat lebih besar. Phil juga mengungkapkan kalau dia bukanlah orang yang menculik mereka, melainkan hanya bertugas untuk merawat dan sama sekali tidak pernah menyentuh mereka semua. Phil lalu memberitahu kalau dia mengenal Ronnie. Menurut Phil, kekasih Eve tersebut telah berusaha mencarinya ke seluruh kota. Tapi alih-alih menemukan Eve, Ronnie justru menemukan hal lain yang lebih mengerikan. Oleh karenanya Phil bersedia menunjukkan hal yang Ronnie temukan kepada Eve setelah mereka menjemput gadis ketiga. Mendengar itu, Eve segera berkendara menuju ke tempat gadis ketiga disekap. Tak berselang lama mereka sampai ke sebuah rumah kosong lagi. Eve memutuskan untuk meninggalkan Phil yang telah dia ikat dengan lakban di dalam mobil karena tidak ingin pria itu mempengaruhi pikiran gadis di rumah seperti sebelumnya. Setelah cukup lama menggeledah rumah tersebut, Eve akhirnya menemukan seorang gadis yang disekap di dalam sebuah ruangan gelap gulita. Tatkala Eve berusaha melepaskan rantai yang membelenggu gadis bernama Lia, bersama dengan itu pula dua orang pria membuka pintu. Melihat wajahnya, Eve langsung teringat kalau pria yang ada di depan pintu adalah orang yang pertama kali menodainya. Alhasil Eve langsung melepaskan timah panas yang menembus leher pria tersebut. Masih belum puas, Eve segera mengejar dan menghabisi pria kedua yang kemungkinan hendak menikmati Lia tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Eve lalu membebaskan Lia yang langsung melampiaskan amarahnya terhadap pria pertama yang sudah sekarat. You fucking piece of shit! Fuck you! Eve juga mengajak Lia pergi meninggalkan pria itu mati kehabisan darah. Ketika hendak menyalakan mobil, Eve tiba-tiba teringat akan gadis yang disekap bersamanya. Ternyata gadis itu adalah adik Eve yang bernama Dylan, yaitu gadis yang muncul dalam rekaman kilas balik bersama Eve di sebuah taman hiburan. Eve lantas membangunkan Phil, di mana Lia langsung emosi melihat wajahnya. Namun Eve melarang Lia bertindak ceroboh karena Phil dapat mengantar mereka kepada gadis lain yang masih disekap. Oleh karenanya Eve meminta Lia mengemudikan mobil tersebut ke alamat yang Phil sebutkan. Tak berselang lama mereka sampai ke sebuah bangunan. Phil mengatakan bahwa Eve akan menemukan hal mengerikan yang sebelumnya ditemukan oleh Ronnie di bangunan itu. Eve dan Lia memutuskan untuk meninggalkan Phil di mobil saat mereka memasuki bangunan tersebut. Di dalam bangunan yang tampak seperti gudang terbengkalai ini, Eve dan Lia tidak menyadari ada seseorang melintas di belakang mereka. Lalu pada sebuah ruangan mereka menemukan hal yang cukup mengejutkan, di mana terdapat 6 orang gadis yang disekap di dalamnya. Seorang gadis di ruangan itu memberitahu bahwa setiap minggu akan dibawa 1 orang gadis baru ke sana. Dan mereka akan dipilih oleh setiap pembeli yang datang. Menyadari bahwa tempat itu adalah markas sindikat perdagangan manusia, maka Eve berpikir lebih baik menyelamatkan gadis yang disekap di rumah. Tetapi Lia merasa tidak setuju untuk membiarkan ke-6 gadis tadi menunggu nasib buruk mereka. Oleh sebab itu Eve meminta Lia mengawasi gadis-gadis itu dan mencari cara memanggil polisi. Ketika kembali ke mobil, Eve menemukan Phil yang sudah duduk di bangku kemudi. Tanpa Eve sadari, seorang pria jangkung menyelinap dan menyerangnya dari belakang. Begitu siuman, Eve mendapati dirinya dipeluk erat oleh Phil yang meminta pria jangkung itu menembak kakinya seperti yang Eve lakukan padanya. Namun tanpa diduga, setelah menghabisi pria jangkung itu dengan kunci pas, Lia langsung menodong Phil dengan senjata agar melepaskan Eve.
If lalu memaksa Pil untuk menyebutkan alamat rumah tempat gadis yang masih disekap. Alhasil Pil terpaksa menyebutkan alamatnya dan mengungkapkan kalau itu adalah gadis terakhir. Tapi tepat setelah pengungkapan tersebut, If langsung menghajar Pil dengan ganas. Sebelum pergi, If meminta Lia memastikan bahwa polisi akan datang menyelamatkan gadis-gadis di gudang. Dalam perjalanan ponsel Pil berdering. Saat If menerimanya, terungkap kalau Pil memiliki istri dan anak yang sedang menunggunya di rumah. Selang beberapa waktu mereka tiba di rumah terakhir. Seperti sebelumnya, If meninggalkan Pil di mobil untuk memeriksa seorang diri. Begitu berada di dalam rumah, If sempat tersentak menemukan sang kekasih yang tertidur di sofa. Dengan keheranan If bertanya apa yang Roni lakukan di sana, lantaran itu bukanlah rumahnya. If juga menanyakan bagaimana Pil mengetahui nama Roni. Di sini Roni menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan waktu selama 6 bulan untuk mencari If. Dalam upaya tersebut dirinya kehilangan pekerjaan sehingga tidak memiliki rumah lagi. If awalnya percaya dengan ucapan Roni, sampai tiba-tiba terdengar suara dari sebuah kamar. Ketika semakin jelas terdengar bahwa itu adalah suara seorang wanita, sontak If menjadi curiga. Kecurigaan ini bertambah setelah dia menemukan foto-foto gadis seperti yang dimiliki oleh Pil. Hanya saja Roni menjelaskan bahwa dalam upaya mencarinya, polisi tidak banyak membantu. Sedangkan banyak gadis lain yang juga mengalami nasib serupa. Jadi Roni berdalih sengaja mencari gadis-gadis itu agar dapat menemukan If. Sayang If juga menemukan foto Roni bersama seorang gadis yang fotonya telah ia dapatkan dari tempat Pil. Oleh sebab itu If memerintahkan Roni membuka pintu kamar. Begitu lampu dinyalakan, terlihatlah korban penculikan terakhir bernama Katrina, yaitu gadis yang ada di foto bersama Roni tadi. Hal ini menyadarkan If bahwa Roni dan Pil adalah dalang di balik semua penculikan ini. Sementara itu, Pil berusaha menyalakan mobil dengan niat untuk kabur. Tetapi bersamaan dengan itu dia mendengar suara tembakan dan melihat lampu berkedip di dalam rumah beberapa kali, menyiratkan bahwa If sedang menembak Roni tanpa ampun. Hal ini membuat Pil panik, namun mobil tidak juga mau menyala, hingga akhirnya If keluar dari dalam rumah. Lalu dengan amarah membara If menembaki mobil tersebut. Pada waktu yang sama di gudang, para polisi berdatangan untuk menyelamatkan semua gadis, termasuk Lia. Kembali ke mobil, If menunjukkan sebuah alamat kepada Pil, di mana ternyata itu adalah alamat rumah Pil yang If dapatkan dari Roni sebelum menghabisinya. Menyadari If akan membawanya ke rumah, Pil memohon agar If tidak melakukannya. Sayang permohonannya If abaikan. Tak lama kemudian, istri Pil yang ada di dalam rumah mendengar suara bel pintu. Dan begitu pintu dibuka, alangkah terperanjatnya dia mendapati Pil yang bersimbah darah tergeletak di teras rumah. Jadi segera membawanya ke dalam. Tepat di saat anak Pil hendak menutup pintu, tiba-tiba If menahannya. Tidak ditampilkan apa yang terjadi pada keluarga Pil. Hanya saja terlihat If yang berjalan pergi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di sini If teringat momen di saat dia menemukan Dylan meninggal di basement. Ia juga mengingat perkataan Pil yang memintanya agar tidak perlu lagi mengkhawatirkan Dylan. Menyadari kematian sang adik yang disebabkan oleh Pil, maka jelas If tidak mungkin memaafkan predator seksual itu beserta keluarganya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.